Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan volume dari larutan HCl 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 molar untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 9. Karena soal berikut berkaitan dengan larutan penyangga, maka kita harus mengetahui dahulu apa itu larutan penyangga dan bagaimana cara pembuatan dari larutan penyangga. Larutan penyangga, disebut juga dengan larutan buffer atau dapar, adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan sedikit asam atau basa maupun pengenceran. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yakni larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa merupakan larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian, berikut adalah pembuatan dari larutan penyangga. Larutan penyangga asam pada umumnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya yang dapat berasal dari garamnya. Contohnya adalah mencampurkan asam lemah CH3COOH dengan salah satu garamnya yakni CH3COONA, di mana garam CH3COONA berikut mengandung ion CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Berikutnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contohnya adalah mencampurkan asam lemah CH3COOH 0,5 mol dengan basa kuat NaOH 0,1 mol. Kemudian, untuk larutan penyangga basa, pada umumnya dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya yang dapat berasal dari garamnya. Contohnya adalah seperti mencampurkan basa lemah NH3 dengan salah satu garamnya yakni NH4Cl, di mana garam NH4Cl berikut mengandung ion NH4+ yang merupakan asam konjugasi dari NH3. Selain itu, larutan penyangga basa dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Contohnya adalah seperti mencampurkan basa lemah NH3 0,5 mol dengan asam kuat HCl 0,1 mol. Berdasarkan konsep dari larutan penyangga tersebut dan cara pembuatannya, jika campuran NH3 yang merupakan basa lemah dicampurkan dengan HCl yang merupakan asam kuat membentuk suatu larutan penyangga, artinya NH3 atau basa lemah tersebut berlebih atau bersisa dan HCl yang bersifat asam kuat habis bereaksi. Larutan penyangga yang terbentuk adalah larutan penyangga basa dengan pH lebih dari 7. Karena pH sama dengan 9 adalah pH-nya lebih dari 7, sehingga larutan penyangganya bersifat basa. Reaksi yang terjadi ketika HCl direaksikan dengan NH3 akan membentuk garam NH4Cl, di mana persamaan reaksinya adalah seperti berikut, yakni HCl plus NH3 akan membentuk garam NH4Cl. Sebelumnya, kita harus menentukan terlebih dahulu mol mula-mula dari HCl dan NH3. Mol dari NH3 diperoleh dari molaritas dikali volume, di mana molaritasnya diketahui 0,5 molar dikali volumenya 40 ml, maka mol mula-mula dari NH3 adalah sebesar 20 mmol. Kemudian, mol dari HCl juga dapat diperoleh dari molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,2 molar dikali volumenya dapat kita misalkan, yakni sebesar Y ml, maka 0,2 dikali Y ml diperoleh mol dari HCl adalah sebesar 0,2 Y milimol. Sehingga mol mula-mula dari HCl dan NH3 masing-masing adalah 0,2 Y milimol dan 20 milimol. Berikutnya, karena membentuk larutan penyangga di mana HCl habis bereaksi, maka mol yang bereaksi dari HCl juga sebesar 0,2 Y milimol, yakni 0,2 Y dikurangi 0,2 Y sama dengan habis bereaksi atau tidak bersisa. Berikutnya, kita dapat menentukan mol yang bereaksi dari NH3 dan NH4Cl. Pada mol yang bereaksi berikut, berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka, jika mol dari HCl adalah 0,2 Y milimol dengan koefisiennya 1,
Diperoleh mol yang bereaksi dari NH3 dengan koefisiennya 1 juga sebesar 0,2 J milimol dan mol yang bereaksi dari NH4Cl dengan koefisiennya 1 juga sebesar 0,2 J milimol. Sehingga pada akhir reaksi akan diperoleh NH3 bersisa 20 min 0,2 J milimol dan NH4Cl akan terbentuk sebesar 0,2 J milimol. Pada soal diketahui pH dari larutan penyangga basa yang terbentuk adalah sama dengan 9, maka nilai pOH-nya adalah sama dengan 14 dikurangi pH, yakni sama dengan 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Karena nilai pOH dari larutan penyangga basa tersebut adalah sebesar 5, maka nilai konsentrasi ion OH- dari larutan penyangga basa tersebut adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Rumus konsentrasi ion OH- dari larutan penyangga basa adalah sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Sehingga dari campuran berikut, rumus konsentrasi ion OH-nya adalah sama dengan Kb dikali mol basa lemah yakni NH3 per mol asam konjugasinya yakni NH4+. Mol dari NH3 yang bersisa adalah sama dengan 20 min 0,2 J milimol dan mol NH4Cl yang terbentuk adalah 0,2 J milimol, di mana mol NH4 plus berikut dapat kita peroleh dari mol garam NH4Cl. Garam NH4Cl berikut dapat terionisasi menghasilkan NH4 plus dan Cl-. Karena berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka jika koefisien dari NH4Cl adalah 1, molnya sebesar 0,2 J milimol, diperoleh mol dari NH4 plus dengan koefisiennya juga sama dengan 1, molnya sebesar 0,2 J milimol. Kemudian dari hasil mol NH4 plus mol NH3, nilai Kb dan nilai OH- yang sudah kita cari dapat kita substitusikan ke persamaan berikut untuk menentukan nilai Y, di mana nilai konsentrasi ion OH- yang sudah kita cari adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 5 molar, sama dengan nilai Kb diketahui 1 kali 10 pangkat min 5, dikali mol dari NH3 adalah sebesar 20 min 0,2 J milimol per mol dari NH4 plus yang sudah kita cari adalah 0,2 J milimol. Sehingga akan diperoleh persamaan 0,2 J sama dengan 20 min 0,2 J. Atau sama dengan 0,4 Y sama dengan 20, sehingga akan diperoleh nilai Y sama dengan 50 ml. Maka volume dari larutan HCl 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 molar untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 9 adalah sama dengan E 50 ml. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.